Sejarah Internet. Awal mula Internet. Tujuan awal diciptakan Internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DARPA merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi jika tiba-tiba terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer dapat langsung bergerak untuk mengantisipasinya. Sejarah Internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET, dan pada tahun 1970, beberapa komputer telah dapat disambungkan dengan komputer yang lainnya, sehingga antara komputer dapat saling berkomunikasi dan membentuk jaringan. Pada awal ditemukannya Internet, mereka mendemonstrasikannya menggunakan software dan hardware berbasis Unix, yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Pada awalnya, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan Internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, atau yang lebih dikenal dengan nama Internet. Secara urut sejarah, Internet bisa dijelaskan dalam beberapa fase berikut ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya Internet. Pada tahun 1980-an, Internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSF-Net dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yaitu WWW mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Internet masuk ke Indonesia. Sejarah Internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan nama Paguyuban Network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia sekarang, yang pada perkembangannya lebih terasa komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Tulisan-tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel di media cetak seperti Kompas berjudul "Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio" di bulan November 1990. Juga beberapa artikel pendek di majalah Elektron di Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1989. Ono W. Purbo merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam proses masuknya internet di Indonesia. Ono W. Purbo merupakan tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi. Selain pakar,
Ono juga dikenal sebagai penulis, pendidik, dan pembicara seminar. Sebagai aktivis, Ono dikenal dalam upayanya memperjuangkan Linux. Karya inovatifnya diantaranya adalah Wajan Wolik sebagai upaya koneksi internet murah tanpa kabel. Internet Service Provider atau ISP. Penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia adalah Ipteknet, yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandai secara paruh waktu oleh Sanjay. Indonet adalah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung ke internet, waktu itu memakai dial-up oleh internet. Beberapa manfaat internet. Sumber informasi yang sangat luas. Dengan menggunakan internet, kita bisa mencari segala informasi yang ada, baik itu meliputi pendidikan, kesehatan, kuliner, hiburan, dan lain-lain. Sarana komunikasi yang murah dan cepat. Dengan internet, kita dapat berkomunikasi dengan segala orang di segala penjuru dunia tanpa mengkhawatirkan lokasi maupun waktu. Memudahkan untuk membuat suatu usaha. Dengan internet, kita dapat mengembangkan suatu usaha, misalnya online shop. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.